Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waziruddin. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 Lokal G. Baiklah, tujuan saya di sini yaitu untuk membuat video ujian akhir semester yang telah diberikan Ibu Putri Dwi Yulisa selaku dosen pengampu mata kuliah tindak pidana korupsi. Nah, saya akan membahas materi tentang proses penanganan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor apa saja penyebab korupsi. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu korupsi. Nah, korupsi yaitu setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, proses penanganan tindak pidana korupsi ini terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengaduan, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan dan pembuktian, serta vonis hakim. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tahap atau proses penanganan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu tahap pengaduan. Kejaksaan mengetahui adanya tindak pidana korupsi dengan sumber berasal dari laporan masyarakat, hasil temuan instansi lain, serta temuan kejaksaan. Lalu, pimpinan kejaksaan memerintahkan untuk menelaah informasi yang didapat. Dari hasil telaah yang mengarah kepada adanya bukti, maka kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyidikan serta membentuk tim penyidik yang terdiri dari jaksa dan dibantu oleh para staf. Selanjutnya yaitu tahap penyelidikan. Tim penyidik melakukan proses penyelidikan. Jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pimpinan kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyidikan dan lalu surat perintah dimulainya penyidikan. Selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Tim penyidik dibentuk dan segera melakukan proses penyidikan, yaitu dengan cara memeriksa saksi, keterangan ahli, dan dokumen, melakukan penggeledahan atau menyita barang bukti, melakukan perhitungan kerugian negara, dan menetapkan tersangka. Jika hasil temuan proses penyidikan terdapat cukup bukti, maka kejaksaan memulai proses untuk tahap penuntutan. Selanjutnya yaitu tahap penuntutan. Proses penuntutan diawali dengan penelitian kelengkapan berkas, lalu dilanjutkan dengan diterbitkannya berita acara pendapat. Apabila telah lengkap dan disetujui, maka selanjutnya dilakukan penunjukan oleh pimpinan kejaksaan untuk menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum atau JPU untuk menyelesaikan suatu perkara. Dari penunjukan JPU, maka JPU membuat rencana dakwaan dan setelah itu diterbitkanlah surat dakwaan dan dilakukannya tahap 2, yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti yang lalu dilimpahkan ke pengadilan. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap persidangan dan pembuktian. Maka di pengadilan dimulailah proses persidangan yang dimulai dengan pembuktian, yaitu dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, dokumen atau barang bukti, dan terdakwa. Setelah dilakukannya pembuktian, maka selanjutnya dilakukan pembacaan tuntutan oleh hakim yang berwenang. Dari pembacaan tuntutan tersebut, maka hakim selanjutnya mengeluarkan putusan bahwa benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Nah, yang terakhir ini yaitu vonis hakim. Bila hakim menjatuhkan putusan bebas atau tidak bersalah terhadap terdakwa, maka jaksa penuntut umum menyatakan kasasi. Dan apabila terdakwa dan JPU menerima putusan dari hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah, maka langsung dilaksanakannya proses eksekusi. Nah, yang terakhir itu diterbitkanlah surat perintah pelaksanaan putusan hakim serta diterbitkanlah berita acara pelaksanaan putusan hakim.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja penyebab korupsi. Di sini akan saya jelaskan ada 3 faktor utama. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor hukum. Nah, di faktor ekonomi ini kita bisa lihat penyebab korupsi itu dari pendapatan yang tidak mencukupi sehingga mereka merasa perlu melakukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya mereka mendapatkan dengan cara yang tidak benar, yaitu melakukan korupsi. Nah, yang faktor kedua yaitu dari faktor organisasi, yaitu adanya kurangnya sikap keteladanan dari pimpinan. Kemudian yang berikutnya, lemahnya kultur organisasi yang dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi. Kemudian kurang memadai sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang benar, lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor hukum. Nah, faktor hukum ini bisa kita lihat dari 2 sisi. Yang di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan dari sisi lainnya yaitu dari penegakan hukum atau lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang tidak adil, rumusan yang tidak jelas, bahkan hingga sanksi yang terlalu ringan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.